semua. Pada kesempatan ini saya sudah bersama Bapak Pendeta Marum Simangunsong selaku dosen di Sekolah Tinggi Google Pro HKBP, yaitu mengambil bagian misiologi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana bermisi kepada orang yang belum mengenal Kristus. Sebelumnya kami persilakan kepada narasumber kami untuk memperkenalkan diri dan pekerjaan serta pendidikannya. Ya, terima kasih. Saya sendiri Pendeta Marum Simangunsong, bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Guru HKIP dan jurusan saya misiologi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita tanyakan, bagaimana sih Pak untuk memulai misi kepada orang yang belum Kristen ini atau yang belum mengenal Kristus? Iya, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus, bahwa memang setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk mengabarkan kabar baik kepada siapa saja. Di dunia ini ada beraneka ragam budaya, bahasa, dan agama, demikian pula kepercayaan. Namun keanekaragaman keyakinan atau agama tidak menjadi penghalang buat kita untuk memberitakan kabar kesukaan. Adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya untuk mengabarkan kabar baik, kabar sukacita yang telah dia terima, yaitu kabar keselamatan, bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi dunia ini. Demikian pula kasih itu harus tercermin dari seorang diri orang Kristen, apalagi dia disebut sebagai pelayan, misionaris yang bertanggung jawab untuk tugas mulia tersebut yang dipercayakan oleh Allah sendiri kepadanya. Nah, bagaimana kita melakukan tugas itu kepada dunia, kepada mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan Allah yang kita yakini? Karena kita tinggal dan hidup di dunia yang sama bersama-sama dengan mereka, dan keanekaragaman agama itu sudah dijamin oleh undang-undang. Kita tahu di Indonesia itu dilarang menyiarkan agama, keyakinan kepada orang yang berbeda keyakinannya, apalagi memaksa. Namun tidak menjadi penghalang buat kita untuk menceritakan, mewartakan kabar baik yang telah kita terima. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan menjalin kerjasama yang baik, hidup rukun, dan banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama dengan mereka-mereka, menyangkut soal kehidupan ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya, di mana kita bersama-sama membangun kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Kita bersama-sama mencintai kedamaian, hidup rukun, dan dengan demikian misi yang kita emban di sana mewartakan kebaikan Allah itu tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, tanggung jawab kita sebagai warga negara, kita penuhi sebaik mungkin. Dan marilah kita saling menghargai di dalam keyakinan yang berbeda. Mari kita bekerja sama di antara umat beragama yang berbeda. Kerjasama tersebut ya bertujuan untuk membangun kehidupan bersama, kehidupan yang lebih bermartabat dan bermanfaat, berdampak bagi dunia ini. Ya Pak, terima kasih. Lalu bagaimana Pak tantangan atau peluang untuk mengabarkan misi kepada orang yang belum mengenal Kristus? Iya, yang jelas pasti tantangan itu datangnya dari diri kita sendiri dulu. Tantangan dari dalam, bahwa bisa saja orang Kristen itu tidak merasa bertanggung jawab untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar baik bagi dunia luas. Sepertinya dia hanya menerima keselamatan tanpa bertanggung jawab untuk memberitakan, mewartakan, menyampaikan kabar keselamatan yang sudah diterima. Nah, itu tantangan berat. Jadi memang kita perlu untuk memperlengkapi warga jemaat dan orang-orang Kristen itu supaya menyadari tugas tanggung jawab itu, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kabar baik, cinta kasih Allah yang saya dalami, yang saya terima, itu harus dibagikan, disebarkan
wartakan kepada orang lain. Tantangan dari luar yaitu penolakan orang-orang lain terhadap diri kita oleh karena keyakinan yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, sikap penolakan itu harus diatasi dengan cara yang saya sebutkan tadi, ketika kita bisa saling membangun kerjasama, komunikasi yang baik dengan mereka-mereka yang berkeyakinan yang berbeda itu, tentu jalur kita untuk masuk ke sana sudah ada. Dan konflik-konflik oleh karena faktor keagamaan, keyakinan dan perbedaan yang lain bisa diatasi secara perlahan. Nah, dengan demikian, mari kita melihat tantangan itu nantinya menjadi satu pelajaran berharga dan mencari peluang dari sana untuk masuk ke tugas tanggung jawab yang lebih bijak lagi. Jadi Pak, harapan Bapak kepada calon pelayan atau pelayan-pelayan gereja, bagaimana harapan Bapak supaya misi ke seluruh dunia ini bisa tersebar bahkan ke orang yang belum mengenal Kristus sama sekali? Iya, harapan kita bahwa setiap orang Kristen itu, apalagi mahasiswa teologi yang sudah menggeluti ilmu-ilmu teologi, harus memperlengkapi diri, memahami landasan teologisnya supaya jangan keliru dalam membawa kabar baik dan menambah wawasan yang lebih luas tentang dunia ini, bagaimana kita bisa hidup bersama dan memasuki kehidupan orang-orang yang berbeda dengan kita, pendekatan kultural, budaya, sosial, ekonomi, sehingga kita punya perlengkapan untuk masuk ke sana dalam menjalankan tugas misi yang diharapkan, yang adalah tugas kita bersama. Oke Pak, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita juga sebagai pelayan gereja, calon pelayan gereja, dapat memanfaatkan informasi yang diberikan oleh Bapak Pendeta ini untuk melakukan misi ke seluruh dunia. Kemanapun tetap kita bawa, memberitakan dan mewartakan firman Tuhan. Demikian Pak perbincangan kita pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak. Ya, terima kasih kepada Shalom.